dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya Febri Fariza dan juga anak model kita. Saya Dewi Anggreni Dan Rama ya di sini. Rama. Jadi kita ada di Bambu Runcing Kota Langsa. Mana bambu runcingnya? Mana? Sana bambu runcingnya. Nanti kita kasih nampak videonya ya. Nah, ngomong-ngomong di sini kita hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis bisa dibilang kami juga terdampak debu asap yang terbawa dari Riau gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang ini ya, itu debu ataupun asap udah nyampe dari Riau kemari. Dan gimana perasaan kalian nih ketika asap udah nyampe kemari? Awal-awalnya nyangka nggak ada perasaan nggak? Ternyata Aceh juga nyampe debunya gitu. Ya awalnya sih kira cuma mendung-mendung biasa gitu, Ya. mendung biasa. Cuma karena udara tadi ya, udara kayak nggak segar. Jadi, Ya. makanya kalau saya sendiri tuh di jalanan sekarang pakai ini, Ya. pakai masker. masker ini. Ya. Karena memang udah mulai lebih terasa gitu asap yang terhirup. Berarti udah terasa gitu ya. Ya, udah Kalau terasa. kamu Dewi kapan terasa? Kalau aku sih mulai ngerasanya kemarin kan, Aha. jadi ngelihat cuacanya itu kok beda gitu kan. Kalau dibilang mendung juga suasananya kok macam bukan mau seperti turun hujan gitu. Iya. Habis itu kayak Bang Rama bilang nggak seger ya. Udaranya tuh nggak seger, begitu di YouTube kok beda gitu. Apa yang beda gitu. Ternyata debunya sudah nyampe ke Sampai Aceh. kemari. Jadi welcome to Aceh ya, debu asapnya itu. asap. Jadi padahal kalau kita lihat Riau sama Aceh itu lumayan jauh ya. Jauh, tapi ya itu tadi yang namanya asap terbawa sampai ke Aceh. Jadi kalau saya Bawaan sendiri sampai ke Aceh. saya ngerasa dalam beberapa hari ini ya, pertama mendung, tapi nggak mendung gitu. Ternyata kita Tertutup Aceh asap. tertutup sama asap. Terus ketika bernapas, kok rasa nggak enak gitu ya, Enak. Nggak seger ya. nggak Nggak segar. seger, agak-agak Nggak seger. sesak gitu. Dan akhirnya ternyata debu gitu. Jadi kalau kita lihat di televisi kasihan ya orang Riau gitu, sampai-sampai ada yang meninggal juga. Memang di sana pekat sekali. Iya Jadi sih. jadi kita aja yang asap kiriman itu nggak enak kan, nggak enak, tenggorokan kita, apa namanya juga paru-paru kita, apalagi orang Riau yang memang langsung terpapar dengan asap tersebut gitu Asap. ya. Jadi kalau menurut kamu gimana tuh orang Riau? Kasihan ya. Iya, kasihan ya. Sementara kalau penduduk Riau sendiri ya menjaga misalnya kalau bisa kegiatan di luar rumah itu lebih Diminimalisir minimkan lagi. Kalau memang keluar harus pakai masker ya. atau alat yang lainnya yang bisa mencegah asap tadi. Nah selanjutnya kalau saya sendiri berharap ya di Riau lebih sering hujan sih, karena kan kalau hujan dia akan asap itu hilang ya, Hilang, ya. meminimalisir asap. Kalau hujan pasti asap itu berkurang dia. Gitu ya. Jadi bisa dibilang alhamdulillah juga alhamdulillah juga di Kota Langsa di Aceh itu asapnya bisa dibilang asap ada nih, tapi turun hujan ya, alhamdulillah di tempat kita Alhamdulillah, ya. hujan, lagi musim hujan. Tapi anehnya gitu ya, di Aceh lagi musim hujan, di Riau nggak hujan-hujan, padahal pulau nggak terlalu begitu jauh lah gitu ya. Ya, Iya kan? mungkin sebabnya adalah memang kalau kita bilang walaupun kita lihat dekat kan, tapi sebenarnya perbedaan cuacanya itu ada gitu. Tapi memang misalnya mungkin belum kena musimnya hujan. Jadi kalau kita dari tadi malam hujan, Iya, dari beberapa hari kemarin juga udah hujan hujan, gitu ya. ya. Dan alhamdulillah agak sedikit berkurang nggak kayak kemarin kan. Ya, Ngeri, alhamdulillah ya. Allah masih menurunkan hujan di tempat kita, jadi kita walaupun kena Dampaknya juga ya. dampak asap, tapi kita nggak begitu sakit ya. Gitu. Oke. Jadi semoga untuk warga Riau gitu ya yang sabar, yang tabah, sholat hujan,
istikharah ya. Salat minta hujan, salat apa? Salat itu di tokonya. Enggak apa-apa. Namanya juga memang lupa ya. Penting salat minta hujan gitu. Semoga saja di sana hujan bakal turun dan mereda gitu ya. Jadi ngomong-ngomong juga nih presiden udah nyampe juga ke Riau gitu ya. Tapi kasihan aja jadi presiden. Kenapa meskipun saya nggak milih Jokowi gitu ya, beliau dia nggak datang di hujan, datang di hujan. Jadi seperti buat semua agama gitu ya. Tapi memang seperti itulah memang pemimpin itu kan dia yang paling ada di atas ya. Jadi dia memang menjadi sorotan dan apapun itu pasti dia dia harus terima gitu. Mau nggak mau harus terima gitu ya. Hujatan apakah baik buruk itu dia memang harus terima. Itulah seorang pemimpin. Pemimpin atau pemimpi? Kalau aku pemimpin. Pemimpin ya kamu. Pemimpi ya. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang alhamdulillah asap juga udah nggak terlalu tebal. Mungkin kita bisa berdiri, kita mutar-mutar mau? Oke, kita berdiri. Oke, ayo bangun. Aduh, kayak mana nih tahu anak kita? Gak apa-apa, kita di sini aja. Lihat cepat-cepat. Mau ngomong apa nih? Kita keliling. Nah teman-teman, kalian bisa lihat misalnya udara di sekitar sini. Ini tuh kelihatan sekali kabutnya. Jadi kalian bisa bayangin di sini yang udah turun hujan aja seperti ini. Kalian bisa bayangkan bagaimana keadaan di Riau sana. Betul. Jadi, terus. Nah jadi teman-teman, jadi udah saatnya kita untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi ngomong-ngomong nih ya, kita udah menjaga, tapi ada yang bakar lahan. Ya. Gimana tuh ceritanya? Ya itulah salah satunya, maksudnya ya mereka juga sebenarnya harus sadar bahwa mereka nggak sadar nih ceritanya, karena ada duit. Kalau itu dalam tanda kutip ya, maksudnya memang kita nggak bisa ngomong tentang itu. Itu urusan yang berwenang, yang berwajib. Urusan yang berwenang. Dan ini juga jadi, maksudnya kayak mana ya kalau bilang, jadi pembelajaran juga buat pemerintah. Tapi kayaknya pembelajaran dari berapa tahun-tahun yang lalu lah. Iya sih, tapi udah berbelasan-belasan tahun sampai ya asapnya itu tuh nggak sampai di dalam negeri aja, nggak sampai ke Aceh, tapi sudah sampai ke negeri tetangga. Sampai ke Malaysia. Malaysia. Terus juga sampai Singapura. Ya kan? Memang sih kalau misalkan antara Riau, Malaysia dan Singapura dekat kan, kita aja yang agak jauh aja dapat kan. Jadi kita balik lagi duduk yuk. Penting ya. Nah, jadi teman-teman ya, harus menjaga lingkungan. Jadi walaupun kalian misalkan diiming-imingin gitu kan, diiming-imingin, oh nanti kalian kalau ngelakuin ini kalian bakal dibayar sekian. Kalian harus tahu dampaknya itu seperti apa. Gitu. Karena dampaknya itu kalau terjadi dampak yang nggak bagus itu bukan hanya di kalian, tapi juga di masyarakat luas. Jadi dengan banyak sekali nih kita lihat petisi-petisi orang Riau sendiri ya. Tolong bantu kami, tolong selamatkan kami. Kenapa? Karena memang udah banyak yang meninggal loh. Sakit karena paru-paru ya. Karena itu kejadiannya kayak kejadian almarhum mamaku pas waktu kabut-kabut juga ya, kabut juga yang beberapa tahun yang lalu seperti ini, dan sampai paru-parunya tuh jadi kayak mana ya kok bilang? Kayak gimana? Sesak gitu, jadinya sesak. Padahal itu cuma dampaknya doang gitu kan. Tuh. Jadi memang bisa dibilang mengerikan, apalagi buat bayi, buat anak-anak. Ya Allah, subhanallah kali ya. Jadi kayaknya bisa dibilang pemerintah kita nggak belajar ya. Serius saya bilang, nggak belajar karena kalau bilang jadi pembelajaran udah belasan tahun gitu. Yang parah nggak salah saya tahun 94 atau 90 berapa gitu. Mungkin juga bukan ini ya, kita juga alasan yang tepatnya kita juga nggak tahu. Jadi mungkin bukan alasan tentang tepatnya kebakaran nih. Bukan tentang dibakar lahan. Bukan tentang mereka tidak belajar gitu, tapi mungkin memang nggak mau tahu ya.
bukan mereka tidak mau tahu juga, karena Karena mau nggak uang mau, bisnis. karena mau nggak mau ya mereka juga harus tahu, kan harus mau tahu gitu. Tapi mungkin memang gini ya, memang ada apa namanya, oknum-oknum aja sih, ada oknum-oknum yang memang yang nggak bertanggung jawab. Nah ini nih ya, semoga aja pemerintah bisa membuat apa namanya nih hukuman gitu ya. Maksudnya hukuman itu yang setimpal gitu. Yang paling Pembakaran tepat. hutan, Yang paling misalkan tepat. dia itu tuh ganti rugi ataupun dia masuk penjara. Jadi memang yang hukumannya itu yang berat, yang membuat dia tuh kapok. Nah, tapi masalahnya maksudnya yang jadi tersangkanya itu yang membakar, sementara yang membakarnya dia ini disuruh gitu. Dia disuruh sama sebuah perusahaan untuk membuka lahan gitu. Nah, jadi itu kayak mana tuh? Ya udah, sama perusahaan-perusahaannya yang di ini kan ya, pelak atau apa yang bertanggung jawab yang harus Pasti yang bertanggung kena jawab, hukuman, ya. gitu ya. Bertanggung jawab. Jadi buatnya para pengusaha, kalau misalkan mau membuka suatu lapangan kerja, kalau bisa Pikirkan itu sekitar, pikirkan ya. matang-matang dan juga harus memikirkan daerah sekitar kalian. Jangan cuma untuk membuka suatu usaha, tapi kalau merugikan orang banyak, satu Indonesia loh yang dirugiin. Kayak gini dengan asapnya ya kan. Tapi yang paling merugikan adalah kita Sumatera, Ya. Kalimantan, Ya, Singapura dan juga Malaysia ya. Yang paling dirugikan. Ya. yang paling Kalau Jakarta dirugikan. kayaknya biasa-biasa aja ya. Kalau di Jakarta nggak masalah ini polusi. Mungkin sudah terbiasa Karena dengan kalau polusi di Jakarta- asap ya. Kalau di Jakarta itu dia udah biasa ya? Udah biasa karena tingkat polusinya nomor 3 paling atas dari semua negara ya kan. Jadi kalau kita kan biasanya menghirup udara yang bersih gitu. Udara ya. itu segar, juga udara pepohonan. Alasannya kenapa Indonesia pindah ke Kalimantan, Indonesia ke Kalimantan, ibu kota pindah ke Kalimantan itu karena di Jakarta itu sudah Oh, tenggelam. sudah terlalu banyak polusinya, polusi udaranya tuh jerebu. Apa? Jerebu. Jerebu atau jelebu? Jerebu. Kalau jelebu? Iya. Jadi ini friend. ya Allah. Masuk video di sini. Ada muka Lia loh. Kan ada cowok, dia nggak mau dia. Dia nggak mau ada cowok. Iya, dia nggak mau ada cowok. Jadi Bagus sih. seperti itulah pemirsa yang budiman, yang diberkati oleh Allah. Jadi semoga saja apa namanya nih, bisa dibilang ini kan sebagai ujian ya. Ujian ini cepat berlalu, berakhir, dan kita bisa menikmati udara segar. Dan jangan lupa ambil hikmah dari semua kejadian ini. Ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran. Cintai lingkungan karena lingkungan itu Wajib dijaga. wajib dijaga terus. Wajib dilindungi. Ya sama, dijaga dan dilindungi sama aja. Yang pastinya lingkungan itu kan memberikan suatu hal yang positif untuk kita gitu. Nah, Memberikan jadi kalau udara yang misalnya- segar, memberikan kehidupan juga untuk kita, makhluk-makhluk di bumi ini gitu ya. Jadi makanya kita harus jaga. Inilah, kalau kita sedikit aja kita nggak menjaga mereka, lingkungan itu, ya gini kejadiannya. Merugikan banyak orang.